Halo, selamat siang Mbak Zahra. Halo, Bagaimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita sudah tidak bertemu selama seminggu Mbak dari sesi konseling sebelumnya dan ini merupakan pertemuan kita kedua kalinya. Sebelumnya, Mbak Zahra apakah kesibukannya masih sama seperti yang kemarin atau mungkin ada kesibukan yang lain selain berkuliah? Sama saja, tetapi mungkin intensitas kuliahnya lebih lagi dari sebelumnya. Karena Hmm. sebentar lagi saya akan melakukan ujian akhir semester. Itu. Oh, udah ujian semester ya Mbak? Iya, Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu terkait kode etik dalam sesi konseling kali ini, yang mana segala informasi yang Mbak Zahra sampaikan nantinya kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Namun apabila nantinya ada pihak ketiga seperti orang tua, teman, saudara, atau mungkin Mbak Zahra sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan memberitahukan informasi ini kepada atasan saya. Seperti itu Mbak Zahra. baik, saya Oke, setuju. baik. Untuk sesi konseling sebelumnya, Mbak Zahra mengatakan atau menceritakan permasalahannya mengenai stres ya, Mbak ya. Iya, Oke, jadi Mbak Zahra waktu itu bercerita bahwa Mbak Zahra mengalami stres, kemudian lelah, dan juga merasa tidak bisa mengatur waktunya selama berkuliah online dan juga kegiatan sehari-hari. Dan dampak stres ini sendiri juga berakibat kepada fisik Mbak Zahra yang cepat lelah, kemudian pusing, dan juga terganggunya aktivitas sehari-hari. Seperti itu ya Mbak? iya. Oke, nah eh, jika boleh tahu, dalam seminggu kita tidak bertemu ini, apakah ada eh, permasalahan apakah permasalahan Mbak Zahra tetap sama atau mungkin ada perubahan seperti itu? Permasalahannya sama, cuman Hmm. mungkin lebih sering stres lagi ya, Oh, Kak. Karena jadi, banyak iya sekali ya. tugas. Jadi tingkat stresnya lebih meningkat ya Mbak daripada minggu pertama kita konseling yang lalu seperti itu. Iya. Boleh diceritakan kenapa semakin stres atau? Karena sebentar lagi kan Hmm. saya mau melakukan ujian akhir semester, dan banyak sekali tugas-tugas yang numpuk dari dosen-dosen seperti itu. Hmm, oke. Jadi permasalahannya tetap sama ya Mbak, stres yang dialami karena uh, kegiatan kuliah atau akademik yang setiap hari selalu ada atau semakin banyak seperti itu ya. Iya, Nah, sebelumnya Mbak Zara juga mengatakan kepada saya bahwa Mbak Zara sendiri mempunyai strategi dalam mengatasi rasa stres tersebut. Namun Mbak Zara juga memberitahu saya bahwa strategi tersebut terbilang kurang efektif dikarenakan uh, tidak terlalu mengatasi rasa stres yang sedang Mbak Zahra alami. Apakah benar, Mbak? benar. Oke. Jadi apakah selama rentang waktu kita tidak bertemu itu, Mbak Zahra memiliki uh, pola perilaku atau strategi dalam mengatasi rasa stres yang lain selain dari yang Mbak Zahra ceritakan waktu pertama kita melakukan konseling? Eh, saya Mhm. sering, jika stres, saya mungkin lebih sering hangout sama teman, Hmm. ya kayak beli sesuatu, shopping, Hmm. jadi jalan-jalan, seperti itu. Kemudian juga kadang dengerin musik, karena pandemi juga seperti itu. Oke, jadi strategi atau cara mengatasi rasa stres tersebut selama seminggu ini berarti shopping atau hangout bersama teman-teman Mbak Zahra ya? Kalau untuk seminggu ini
saya lebih sering keluar bareng keluarga sih, kayak misalnya jalan-jalan aja sama keluarga. Oke, jalan-jalan bersama keluarga. Iya, Untuk waktunya sendiri, Mbak, biasanya berapa jam Mbak Zahra keluar bersama keluarga atau teman-teman Mbak Zahra seperti itu? nggak nentu ya. Kadang tuh saya bisa memperkirakan misalnya keluar itu untuk waktu 3 jam, cuman terkadang tuh bisa lebih dari itu gitu. Oke. Seringnya lebih gitu ya waktunya Mbak ketika shopping atau tidak hangout bersama teman atau keluarga. Iya, Biasanya lebih dikarenakan apa Mbak? Apakah lupa waktu atau mungkin ada alasan lain? saya mungkin sih saya karena nggak jarang sekali ya kalau misalnya keluar bareng keluarga itu saya nggak pernah buka handphone buat lihat jam atau bagaimana kan terlalu nyaman gitu ya Kak ya. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin karena terlalu nyamannya dan mungkin karena terlalu asiknya bersama keluarga, meluangkan waktu bersama, jadi sampai lupa waktu ya Mbak, sampai lupa Iya, berapa jam telah berlalu seperti itu. Nah, tadi Mbak Zahra mengatakan bahwa stres diakibatkan oleh tugas akademik yang begitu banyak seperti itu. Tetapi di lain sisi Mbak Zahra justru malah melakukan sesuatu seperti pergi belanja atau tidak hangout bersama teman atau keluarga. Bukankah itu jauh tidak efektif? iya sih. Jika dipikir-pikir ya, iya. Karena mungkin seperti buang-buang waktu gitu. Ya, kalau dari yang tadi Mbak Zahra ceritakan, rentang waktunya itu bisa sampai 3 atau bahkan lebih ya Mbak. Iya. Dan apakah di rentang waktu itu Mbak Zahra cenderung melupakan tugas-tugas akademik yang Mbak Zahra punya atau bagaimana? Sebenarnya sih saat saat jalan-jalan itu kadang tuh kepikiran, oh iya tugas-tugas, tapi saya mencoba untuk melupakannya sejenak saja gitu. Tapi nanti mungkin setelah jalan-jalan gitu keinget lagi gitu. Dan apakah setelah jalan-jalan tersebut Mbak Zahra langsung menyelesaikan tugas yang dimiliki Mbak Zahra atau melakukan aktivitas lain? Biasanya istirahat sih, Hmm. karena capek. Jadi tugas tersebut akhirnya terbengkalai seperti itu. Iya, Dan ini justru yang membuat Mbak Zahra cenderung lebih stres daripada sebelumnya. benar. Oke. Nah, sebenarnya untuk rasa stres sendiri, saya juga sering mengalami rasa stres ini. Uh, di mana kan setiap orang itu pasti merasakan stres ya Mbak dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan saya ataupun Mbak Zahra juga tentunya pasti mengalami stres seperti itu. Namun ketika saya mengatasi rasa stres tersebut, saya terkadang mengatasinya dengan cara yang lebih efektif seperti meluangkan waktu untuk berolahraga atau eh, melakukan relaksasi untuk mengurangi rasa stres tersebut. Begitu Mbak Zahra. Hmm. Hmm. Nah, eh, kemudian Mbak Zahra sendiri, em, misalnya nih Mbak, ketika, apakah ada perubahan apa sih yang Mbak Zahra harapkan untuk kedepannya? Saya ingin lebih mengurangi stres saja sih, Kak. Jadi, Mengelola stres seperti itu. oke, jadi Mbak Zahra ingin untuk mengelola rasa stres yang seringkali uh, Mbak Zahra alami, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi misalnya nih Mbak, jika nanti ada suatu keajaiban di mana Mbak Zahra uh, ketika bangun tidur, semua rasa kelelahan ataupun rasa stres yang Mbak Zahra um, alami itu hilang, apa yang pertama kali Mbak Zahra inginkan atau lakukan seperti itu?
saya saya sangat bersyukur sih saat itu, kalau itu sampai terjadi. Sangat bersyukur, iya sih Mbak. Bersyukur itu nomor satu ya Mbak, karena Iya. terkadang kita lupa juga ya untuk bersyukur seperti itu. Nah, eh, dari tadi saya perhatikan Mbak Zahra sangat merespon sekali apa yang saya katakan dan juga memperhatikan eh, kontak mata dengan saya. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut dan juga untuk tahap selanjutnya mungkin kita bisa lebih berinteraksi seperti itu. Nah, baik dari permasalahan yang sampai sekarang Mbak ceritakan kepada saya, untuk sekarang Mbak Zara tentunya masih mengalami stres yang apa, yang belum, yang susah hilang gitu ya Mbak. Maksudnya berkurang sekarang itu semakin meningkat daripada minggu pertama kita konseling. Iya. Nah, uh, untuk tahap kedua ini apa tujuan yang ingin kita capai, terutama Mbak Zahra sendiri. Apa tujuan yang ingin Mbak Zahra capai dalam sesi konseling kita hari ini? Masih sama seperti yang sebelumnya, Hmm. yaitu bisa mengelola stres yang biasanya saya rasakan. Oke, jadi tujuan hari ini Mbak Zahra ingin lebih bisa mengelola rasa stres yang dimiliki atau mengurangi rasa stres tersebut ya Mbak. Iya. Nah, uh, kalau begitu saya ingin memberitahukan Mbak Zahra bahwa sebenarnya rasa stres itu muncul dikarenakan eh, kita sedang berada dalam situasi terancam atau situasi sulit, dan hal ini terkadang mempengaruhi psikologi ataupun fisik kita. Dan tentunya stres ini sebenarnya merupakan hal yang wajar atau dialami oleh semua orang. Namun, stres sendiri dapat berakibat negatif ketika uh, tidak bisa mengelolanya dengan baik atau tidak bisa mengatasinya dengan baik, seperti itu Mbak Zahra. Meskipun begitu, rasa stres ini juga memiliki dampak positif bagi diri kita, seperti kita mungkin lebih bisa berhati-hati atau mungkin kita lebih disiplin ketika mengerjakan sesuatu, seperti itu. Namun, ketika seseorang tidak bisa mengatasinya, maka stres bahkan bisa mengakibatkan kita menjadi menurun kesehatannya atau mungkin akibat negatif yang lainnya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi stres tersebut adalah dengan kita memiliki strategi coping atau cara mengelola stres dengan baik. Nah, salah satu caranya eh, yang mungkin bisa dibilang efektif itu adalah melakukan relaksasi. Relaksasi di sini itu ada beberapa macam Mbak Zahra. Salah satu yang saya sering lakukan atau terapkan itu merupakan relaksasi latihan pernafasan Mbak. Jadi ketika nantinya Mbak Zahra sedang mengalami stres atau sedang dalam situasi di mana tingkat stresnya lebih tinggi daripada biasanya, Mbak Zara bisa melakukan latihan pernafasan seperti mengambil nafas dalam-dalam mungkin. Jadi Mbak Zara memulai dengan mengambil nafas terlebih dahulu secara dalam-dalam atau secara panjang, kemudian dihembuskan. Dihembuskan pelan-pelan melalui perut. Nah, kemudian Mbak Zara juga bisa mengambil posisi duduk senyaman mungkin sebelum melakukan relaksasi, agar nantinya ketika latihan pernapasan atau relaksasi ini efeknya baik ke diri Mbak Zara sendiri. Kemudian Mbak Zara juga bisa ketika melakukan latihan pernafasan memejamkan mata. Jadi ketika melakukan latihan pernafasan nanti dengan memejamkan mata itu membuat Mbak Zara semakin fokus. Jadi rasa stresnya juga bisa berkurang seperti itu Mbak Zahra. Nah, untuk latihan pernafasan sendiri, untuk pelatihan pernafasan ini sendiri bisa Mbak Zahra lakukan sampai Mbak Zahra merasa tenang atau rileks. Seperti itu Mbak. Ya, saya mengerti. Nah, bagaimana mungkin bagaimana tanggapan Mbak Zahra mengenai hal ini? Saya pikir itu juga
cukup membantu seperti itu, Mbak. Iya, betul Karena Mbak Zara. ya semuanya kan dari pikiran gitu ya, Mbak, ya. Jadi saya pikir relaksasi itu cocok untuk menurunkan stres yang saya rasa. Nah, ya, seperti itu Mbak Zahra kalau dari saya. Nah, saya harap nantinya Mbak Zahra bisa mempraktekkan cara ini ke depannya ketika mengalami stres atau untuk mengurangi rasa stres yang sedang dialami oleh Mbak Zahra sendiri. Gitu. Siapa tahu dengan Mbak Zahra melakukan latihan pernafasan, ada dampak positif yang Mbak Zahra dapatkan. Dan Mbak Zahra juga bisa mengolah stres dari hal tersebut. Begitu ya Mbak. Nah, mungkin untuk sesi konseling hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari sesi konseling kita pada hari ini yaitu Mbak Zahra masih mengalami hal yang sama seperti minggu lalu, yaitu permasalahannya masih seputar mengenai stres yang dialami akibat dari kegiatan akademik yang begitu banyak, dan juga Mbak Zahra juga kesulitan dalam mengatur waktu antara kegiatan akademik dan juga kegiatan sehari-hari, dan dampaknya ini membuat Mbak Zahra mengalami stres. Seperti itu ya Mbak? Iya. Nah, kemudian untuk sesi kita kali ini, saya harap Mbak Zahra bisa menerapkan cara yang saya berikan tadi, yaitu melakukan latihan pernafasan di saat Mbak Zahra dalam keadaan sedang stres seperti itu. Bagaimana Mbak Zahra? Mungkin sebelumnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin dijelaskan atau bagaimana? Saya pikir sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Kemudian jikalau nanti ada pertanyaan terkait mungkin sesi konseling kita hari ini, Mbak Zahra bisa bertanya kepada saya melalui via WhatsApp atau email juga bisa. Nanti akan saya jawab seperti itu. Baik. Ya. Baik Mbak Zahra, terima kasih atas kesediaan waktunya hari ini untuk hadir di sesi konseling kita kedua ini, dan juga terima kasih juga sudah mau bersama saya sampai pada siang hari ini seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Baik, terima kasih juga Bu. Sama-sama.